Cerita ini terjadi sekitar pertengahan tahun 1998. Waktu itu saya masih kecil. Tapi cerita ini saya rangkai dengan beberapa memori orang-orang yang sudah dewasa saat itu. Lagi-lagi, untuk lokasi saya tulis secara fiksi, untuk melindungi mereka yang terlibat di cerita ini. Kasyanto adalah seorang pendatang di Kampung Mojo. Tapi berbeda dengan pendatang lainnya yang biasanya menjaga jarak dengan warga asli, Kasyanto justru sangat baik dengan para tetangga. Karena belum menikah dan tidak punya anak, Kasyanto sering membagikan rezekinya kepada warga sekitar. Dia selalu menjadi yang paling depan memberikan sumbangan saat warga tengah membutuhkan uang. Tak jarang, dia menjadi donatur tunggal jika kegiatan masyarakat kampung tidak bisa diakomodir pemerintah desa. Tapi, usia memang rahasia Tuhan. Suatu pagi Kasyanto meninggal dunia setelah malam harinya dia mengeluh demam tinggi. Warga yang saat itu tidak ada yang memiliki mobil, akhirnya hanya bisa memanggil mantri desa untuk memeriksa Kasyanto. Setelah memberikan obat demam dan suntikan, mantri pun kembali ke rumahnya. Tapi, esoknya nyawa Kasyanto justru tidak tertolong. Pemakaman pun dilakukan dengan cukup ramai. Jika melihat garis keluarga besarnya, Kasyanto seharusnya menganut agama Katolik. Tapi Saleh, teman dekat Kasyanto semasa hidup, pernah mendengar jika Kasyanto mengakui jika dirinya sebenarnya sudah masuk Islam. Proses pemakaman sempat berlangsung lama. Pihak keluarga ingin agar Kasyanto dimakamkan dengan keyakinan mereka. Tapi, warga yang selama ini merasa ikut memiliki Kasyanto ingin pria yang meninggal dalam kondisi bujang itu dimakamkan dengan cara Islam, sesuai wasiatnya sebelum meninggal. Saleh lah yang saat itu berusaha paling ngotot agar Kasyanto dimakamkan dengan cara Islam. Sampai akhirnya disepakati, proses pemakaman dilakukan secara Islam. Tapi makam Kasyanto akan dikijing, bahkan dipasangi hiasan patung malaikat seperti makam keluarganya yang lain. Karena alotnya proses negosiasi warga dan keluarga, Kasyanto baru dimakamkan menjelang maghrib. Selepas pemakaman, warga pun kembali ke rumahnya masing-masing. Masalah sempat kembali muncul ketika warga ingin mengajikan Kasyanto. Sesuai kebiasaan di Kampung Mojo, mereka yang meninggal akan dingajikan selama 7 malam. Tapi karena pihak keluarga tidak ada yang mau, warga pun bingung. Saat itu, warga yang tinggal di Kampung Mojo sebagian berada di bawah garis kemiskinan. Akhirnya, Saleh pun mengusulkan untuk selamatan 1 malam saja. Setidaknya Kasyanto sudah didoakan. Sudah, pakai kas masjid saja, kan bisa digunakan, kata Saleh kepada warga. Ya sudah, kasihan Kasyanto, keluarganya nggak mungkin dilameti, jawab Matori yang saat itu menjadi ketua RT. Akhirnya dengan kesepakatan warga, pengajian digelar dalam 1 malam saja. Ada banyak warga yang datang, terutama mereka yang mengenal Kasyanto sebagai orang baik. Tapi, ternyata kematian Kasyanto yang sebenarnya normal-normal saja, malam itu tiba-tiba seolah membangkitkan mitos yang selama ini muncul di Kampung Mojo. Sekitar jam 10 malam, kampung sudah sangat sepi. Semua orang sudah terlelap. Hanya tersisa beberapa pria dewasa yang kebetulan tengah jaga ronda, termasuk Saleh. Entah dari mana asalnya,
angin malam itu terasa lebih kencang dan lebih dingin dari biasanya. Saleh merasa seolah ada yang tidak beres di kampungnya malam itu. Malam itu, Saleh meronda berdua dengan Nur Hadi. Awalnya mereka mengabaikan tanda-tanda alam malam itu. Tapi, saat malam semakin larut, suasana semakin tidak nyaman. "Nur, ayo keliling. Siapa tahu ada orang yang sedang belajar ilmu gaib. Hawanya tidak enak banget ini," kata Saleh mengajak Nur Hadi. Berbekal sarung yang dibebatkan ke leher untuk melawan dingin, keduanya mulai keliling kampung. Hampir tidak ada rumah yang menyalakan lampu di kampung. Hanya 1-2 rumah warga yang ekonominya agak baik yang menyalakan lampu rumah. Akhirnya, keduanya pun melewati jalan yang berbatasan dengan pemakaman keluarga. Di pemakaman inilah Kasyanto dimakamkan. Sekitar 50 meter dari pemakaman, tiba-tiba ada sekelebat bayangan yang berlari dalam kegelapan. Arahnya menuju area pemakaman. Saleh dan Nur Hadi terkejut. Meski bukan penakut, kedua orang itu merasa harus sigap. Karena pada waktu-waktu tertentu, kampung itu kerap didatangi harimau. Apalagi jika gunung yang berada tidak jauh dari kampung itu sedang terbakar. "Kamu lihat, Nur?" tanya Saleh. Nur Hadi mengangguk sambil memicingkan matanya. Mereka tidak berusaha mengejar apa yang mereka lihat. Nur dan Saleh tetap berusaha berjalan mengikuti jalur ronda mereka. Baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba ada suara gemersak daun yang kencang. Kali ini, suara itu terdengar seolah memanjat pohon durian yang besar. Pohon itu sendiri ada di perbatasan area pemakaman dan perkampungan. Tingginya sekitar 15 meter, dengan daun yang cukup lebat. Nur Hadi dan Saleh langsung mengalihkan pandangan ke puncak pohon. Ternyata di sana tampak sebuah wajah manusia namun berukuran besar. Wajah itu lalu melolong. Lolongannya kencang dan panjang, mirip lolongan serigala tapi lebih besar. Di tengah-tengah lolongan, angin berhembus semakin kencang. Saleh dan Nur Hadi yang melihat itu di depan matanya langsung berlari ke arah balai desa. Sepanjang langkah mereka berlari, suara lolongan seolah terus mengikuti. Dengan nafas ngos-ngosan, keduanya berhenti tepat di depan balai desa yang lampunya masih menyala. Di sana, keduanya bertemu dengan 2 orang lainnya, yaitu Saini dan Sarif, yang juga sedang jaga ronda malam itu. Setelah diminumi air putih, Saleh dan Nur Hadi bercerita kepada Saini dan Sarif tentang apa yang baru mereka lihat. Saini yang paling tua dari ketiga orang itu lalu bercerita jika dirinya sempat mendengar dari almarhum bapaknya, jika orang yang mati dalam keadaan berjaka harus disandingkan dengan perempuan yang meninggal dalam kondisi perawan. Disandingkan bukan berarti dimakamkan bersama, tapi seolah dibuatkan ritual khusus, seolah menikahkan kedua orang yang sudah meninggal itu. Misal tidak dinikahkan, nanti yang laki-laki akan berwujud menjadi baong, kata Saini. Saleh awalnya merasa tersinggung dengan cerita Saini. Dia berpikir, tidak mungkin Kasyanto yang begitu baik semasa hidupnya akan menjadi makhluk jadi-jadian. Apalagi baong sendiri memiliki bentuk yang buruk. "Kalau kalian tidak percaya, lihat saja nanti," jawab Saini, seolah melihat keraguan dari mata Saleh. Awalnya Saleh tetap tidak percaya, meski dia pernah mendengar mitos seperti yang dikatakan Saini. Tapi
Baginya hal itu seolah mustahil terjadi. Mereka berempat sempat bertahan, sampai kemudian suara puji-pujian terdengar dari masjid kampung. Mereka baru bubar dari halaman balai desa dan kembali ke rumah masing-masing. Di jalan, Saleh kembali mengajak berdiskusi Nur Hadi. "Nur, tahun lalu kan ya ada juga perjaka yang mati, tapi gak sampai ada yang aneh-aneh," kata Saleh sambil berjalan. Sambil menggulung sarungnya, Nur Hadi menyahuti Saleh. "Iya benar, perjaka KTP-nya, tapi aslinya kan gak tahu. Kamu sendiri kan tahu, yang mati tahun lalu ini siapa? Dia sering main ke lokalisasi." Saleh pun mengangguk. Dia membenarkan omongan Nur Hadi. Karena Kasyanto yang dia tahu memang benar-benar orang lurus, dan pastinya perjaka yang sebenarnya. Malam berikutnya, teror Baong kembali terjadi. Setelah pagi harinya kabar tentang adanya Baong tersebar, entah dari mulut siapa, warga kampung memilih tidur lebih awal. Mereka mematikan penerangan sama sekali. Hampir tidak ada yang keluar rumah selepas adzan Isya berkumandang. Seperti malam sebelumnya, angin berhembus kencang dan dingin, terutama di dekat rumah-rumah yang berhimpitan dengan area pemakaman dan rumah peninggalan Kasyanto yang kosong tidak berpenghuni. Suara lolongan juga terdengar di lorong-lorong jalan. Di tahun itu belum terlalu banyak bangunan. Jarak paling dekat antar rumah warga 7-10 meter. Sisanya lebih jauh. Meski sebagian warga ketakutan, masih terbesit rasa penasaran di hati Saleh. Pria itu seolah masih tidak rela jika almarhum kawannya menjelma menjadi makhluk jadi-jadian. Akhirnya, malam itu Saleh mencari cara. Saleh berjalan seorang diri ke dekat salah satu rumah yang berada sekitar 70 meter dari area pemakaman. Di dekat rumah itu, ada selokan kering yang bisa dimasukin Saleh. Dia lalu bersembunyi di sana, berharap bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di kampungnya. Saleh menutupi tubuhnya dengan sarung, hingga hanya tampak dua matanya saja. Setengah tubuhnya berada di dalam selokan, dan setengah lainnya bersandar di dinding jalan, sambil menunggu makhluk yang disebut jelmaan Kasyanto lewat. Waktu terus berjalan, tapi Saleh tidak melihat tanda-tanda seperti malam sebelumnya. Angin mendadak memelan dan seolah menghilang. Saleh tetap berusaha bertahan di tengah rasa kantuk yang mulai datang menyerang. Tapi menjelang tengah malam, Saleh tiba-tiba merasakan angin yang kembali berhembus kencang. Kali ini disertai dengan aroma bunga flamboyan basah. Saleh pun mulai terjaga dari rasa kantuknya. Lalu, suara lolongan itu muncul semakin dekat ke tempatnya berdiri. Saleh melebarkan matanya, berusaha menangkap bayangan atau apapun. Lolongan yang entah dari mana asalnya itu terdengar semakin kencang. Saleh menoleh ke kanan dan ke kiri. Dia juga khawatir jika tiba-tiba sosok itu muncul dari arah belakang. Sampai kemudian terdengar suara derap kaki yang berat. Saleh langsung mengalihkan matanya. Sekitar 10 meter di depannya tampak sesosok makhluk yang tengah berdiri. Tubuhnya mirip dengan tubuh singa, dengan ukuran yang sedikit lebih besar. Tubuh Saleh kemudian mendadak kaku. Ada ketakutan yang menjalar yang membuatnya hanya bisa mematung. Saleh berusaha memberanikan dirinya menatap wajah makhluk tersebut. Di dalam ketakutan, Saleh melihat
jika wajah makhluk itu sangat mirip dengan wajah Kasyanto. Bedanya, wajah makhluk itu ditumbuhi bulu halus, dengan rambut yang panjang mirip dengan singa. Makhluk itu hanya menoleh ke kanan dan ke kiri, seolah mencari sesuatu dan mengabaikan keberadaan Saleh. Tak sampai 1 menit, makhluk itu berlari sambil terus melolong. Setelah makhluk itu pergi, Saleh pun keluar dari selokan dengan tubuh yang masih gemetar. Saleh mendatangi rumah Saini malam itu juga. Singkat cerita, karena teror Baong terus muncul, Saleh dan Saini akhirnya sepakat mencari di mana ada perawan yang baru saja meninggal. Tapi sebelumnya mereka terlebih dahulu mencari orang tua yang paham dengan masalah tersebut. Setelah 5 hari berkeliling desa dan kecamatan, mereka berdua akhirnya menemukan yang dicari. Ada seorang gadis yang masih berusia belasan tahun yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Saini dan Saleh menemui orang tua sang gadis untuk meminta persetujuan. Meski sempat ditolak, Saini dan Saleh berusaha terus merayu. Karena jika tidak dihentikan, mereka khawatir teror Baong akan tetap muncul dan membuat masyarakat yang tinggal di sana semakin tidak nyaman. Orang tua gadis itu pun akhirnya mengiyakan. Di hari ke-10 kematian Kasyanto, ada 4 orang yang datang ke makamnya. 1 orang tua dan 1 wali dari si gadis. Kemudian ada seorang tetua kampung dan Saini. Setelah mendoakan arwah keduanya, kemudian dilakukan sebuah prosesi layaknya pernikahan yang tidak melibatkan kedua mempelai sama sekali. Ritual yang sama juga dilakukan di atas makam si gadis. Setelah semua ritual usai, konon di malam harinya, kembali terjadi angin kencang yang dihiasi suara lolongan. Tapi lolongan kali ini berbeda. Terdengar lebih kencang, seolah si Baong berpamitan kepada semua warga kampung Mojo.